Selamat pagi semuanya. Saya memberi tema yang penuh dengan keberanian besar. Ada gereja yang besar. Itu ada gereja yang besar, gereja yang punya keberanian besar. Hari ini kita membahas kisah pasal pasal 4 dan bagaimana untuk menghadapi segala yang 20 ayat 4 sampai 42, bagaimana kebersamaan hati mereka. Mereka tuh bersama untuk berdoa. Mereka tuh sepenuh hati itu untuk bersama untuk melakukannya. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Hawkins. Ini adalah yang dari Roh Kudus. Ini bukan karena semua peraturan dari orang atau juga keinginan dari orang. Dan begini mana gereja itu bangkit. Dan ada suatu gereja yang menjadi suatu kekuatan. Maka kita pertama yang 1 sampai ayat 23. Ada sudah cerita ini atau mengikuti cerita yang kemarin. Bagaimana orang mengikuti cerita yang kemarin. Dan di dalam penyembuhan ini Petrus bangkit untuk melakukan satu kesaksian dan memakai banyak firman. Dan di sini mengatakan Tuhan mengutus seorang hambanya menghalangi satu kejahatan. Dan di sini mengatakan banyak orang Saduki dan dia penutua iman itu datang. Dan kadang ini kita juga pernah melihat jadi waktu ini kita melakukan satu pekerjaan, tapi ada sekelompok orang di belakang itu datang. Waktu itu kita menerima satu kabar suruh berhenti, kita ke belakang. Dan itu satu menakutkan keadaan. Saya berkata begini karena saya sendiri mengalaminya. Jadi kejadian ini terjadi kadang ada sangat yang tiba-tiba. Tapi kita melihat murid-muridnya itu tidak satu takut atau kacau ya. Dan mereka tuh hari kedua tuh mereka tuh ditangkap. Jadi ayat keempat itu ada satu yang istimewa. Tapi waktu itu Petrus dan Yohanes tidak menganalisa. Tapi dalam kisah pasal dalam Lukas itu sudah menyatatnya. Tetapi di antara orang-orang mendengar aja itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi 5.000 orang laki-laki. Jadi ada Lukas ada yang menjadi orang yang meneliti, yaitu menjadikan jumlah lelaki menjadi 5.000 orang. Pokoknya kita merasa bagaimana kita harus berpikir hubungan satu. Jumlah laki-laki ada 5 laki-laki atau dikatakan tentang cerita dalam 5 roti 2 ikan. Itu kita bilangnya jumlah seluruh orang berapa, tapi jumlah laki-laki ada 5.000 orang. Itu memberikan satu makanan kehidupan untuk diberikan kepada orang Yerusalem. Ayat kelima ini juga diberikan bagaimana di Yerusalem ya mereka tuh dihakim ya. Dan juga ada nama orang di sini.
Juga bukan karena Petrus dan Yohanes itu dalam keadaan tegang itu mengatakan mengingat namanya ini, tapi Lukas ya, nama mereka ini akan dituliskan ya, seperti imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander. Dan semua ini juga orang yang di samping itu yang melihat kejadian ini yang bisa mencatat. Jika kalian ada kesempatan untuk pergi ke pengadilan, jadi orang yang menghakimi nama orang itu siapa? Kalian tidak tahu. Tapi sekarang di TV juga sangat istimewa karena hakim yang menghakimi namanya siapa dan apa yang dihakimi, hasil penghakimannya, hasil hakimnya gitu akan dicatat keluar. Jadi boleh dikatakan sengaja untuk menyatakan nama seorang hakim ini. Jadi di Kayafas ini ada Kayafas yang menghakim Yesus. Sebenarnya dia ingin menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Dan di waktu itu juga pernah penghakiman dari Herod. Dan sekarang ini dia menangkap kedua muridnya. Kalian memakai kekuatan apa dan dengan nama siapa melakukan ini? Dan waktu Yesus mencucikan bait suci, dan Yesus juga sama ditanya dengan ini. Dan Yesus menjawab mereka, dia menanya, apakah Yohanes juga adalah Tuhan, nabi yang Tuhan utus? Mereka tidak berani bilang tidak dan juga tidak ingin berkata tidak. Kenapa saya mengingatkan masalah ini? Sekali yang murid hadapi sama juga seperti Yesus hadapi. Waktu Yesus menghadapi masa ini, murid-muridnya ada seorang yang di tengah yang menghadap itu sebagai penontonnya, dan mereka tidak bisa berpikir mereka bisa menghadapi masalah ini, dan Tuhan Yesus sudah mempersiapkan mereka. Dan sudah melihat kata kepada mereka, di saat engkau menghadapi hakim dan bagaimana kalian menjawabnya. Dan jawaban mereka itu sangat istimewa. Dan Yesus berkata kepada mereka, di saat Yesus pergi meninggal akan mengirim suatu penolong ya, untuk menolong mereka, pelindung maksudnya, maaf. Dan maka pelindung ini ya Tuhan kirim buat mereka. Yesus menyuruh mereka satu pelindung yang seorang lagi. Yesus di tengah-tengah muridnya dia ada pelindung. Jika menghadapi masa ini, muridnya tidak bisa bagaimana menjawabnya. Yesus adalah pelindung mereka, maka mewakili mereka untuk menjawab. Yaitu dalam perlindungan ini, di dalam Injil Yohanes ini hanya untuk dipakai. Saya merasa itu adalah yang dipakai Nabi Yohanes untuk menyatakan satu jabatan sebagai pelindung. Itu di dalam satu firman yang lain menyebutnya adalah Roh Kudus. Kadang kita juga sangat agak berbeda ya, maksudnya punya pikiran berbeda, karena itu Roh Kudus adalah yang sama seimbang. Sebenarnya Roh Kudus adalah kiriman dari Allah Bapa yang diberikan kepada Tuhan Tritunggal. Dia mempunyai perasaan dan pikiran. Dia berdiri keluar seperti seorang pelindung. Yesus berkata kalian itu tidak asing. Sebenarnya Yesus ada pelindung mereka di tengah-tengah.
Dan mereka melihat Yesus ada sebagai pelindung bagaimana. Dan setiap jawaban mereka ada sangat jawabannya sangat istimewa. Dan pernah ada berpikir begitu. Orang tuh menanyakan Yesus ada pertanyaan yang sangat sulit. Dan mereka tuh punya pikiran yang sangat keras ya, pakai otak keras. Pikirannya sepertinya adalah sangat biasa. Tapi makna dari belakang itu tidak dikeluarkan. Tapi Yesus menjawab itu bukan satu jawaban yang biasa ya. Jadi menurut pikiran makna mereka itu menjawab. Jadi sebenarnya jawab pertanyaan mereka itu tidak panjang dan pendek. Dan setiap kali itu harus pakai satu jarum langsung kena darah. Dan orang itu tidak bisa menjawab. Dan untuk cerita ini banyak sekali. Yesus sampai di Yerusalem. Terus setiap hari itu akan menghadapi semua permasalahan ini. Bukannya Yesus hanya memakai untuk diri sendiri menjawab pertanyaan ini. Di hadapan muridnya itu menyatakan bagaimana dia sebagai pelindung. Bukan hanya sebagai seorang pelindung. Adalah pelindung kebenaran yang mempunyai hikmah. Jadi bisa melihat dengan jelas hati manusia. Di dalam arti pertanyaan ini sebenarnya mereka ingin bertanya apa? Jadi semua pertanyaan ini adalah sangat tajam. Tapi Yesus tidak pernah membuat mereka malu. Dan berkata sekata dan lawannya tidak bisa berkata. Ada mungkin ada merasa malu. Ini bukannya tujuan Yesus supaya orang itu malu. Yesus melihat tuh hati mereka. Yesus tuh dikeluarkan. Tuhan tahu tuh dalam kehidupan dia apa yang mereka pikirkan. Yaitu suatu pelindung ini ada satu pelindung yang melindungi kata-kata supaya mengerti yang kalian hadapi saya itu bisa berkata dan bisa mengatakan suatu kata itu keluar. Bisa mengeluarkan satu kata itu. Ini adalah pengacara yang sangat profesional ya. Ini pelindung ini ada profesional ya, pelindung. Dan mereka tuh tahu latar belakang orang itu bagaimana. Yesus berkata, aku sebagai seorang pelindung. Orang yang dipanggil, yang berdiri di tengah-tengah kalian adalah pengacara pembela. Dan berdiri sampingmu untuk berbicara, mewakili kamu berbicara. Maka Yesus akan mewakili pelindung di tengah-tengahmu. Bukan hanya berkata denganmu. Dan mengajar kamu untuk berbicara. Dengan mulutmu semua apa yang Tuhan inginkan dibicarakan. Dan firman ini adalah yang terbaik. Di saat mereka ditanya maka pada saat itu Petrus digunakan penuh Roh Kudus dan menjawab mereka. Yaitu kata-kata yang dengan penuh Roh Kudus. Yaitu satu kata seorang pelindung, kata-kata seorang yang memberi perlindungan supaya hatinya itu tenang, supaya kata-katanya itu tepat, penuh dengan hikmat. Yaitu dengan seorang pelindung yang kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga melihat jawaban Petrus penuh dengan hikmat dan juga sangat baik untuk didengar. Dan memimpin mereka itu sebagai pemimpin umat dan tuan tua. Bukan karena Roh Kudus penuh dengan Roh Kudus semua itu baik. Dan bukan merasa sendiri sangat hebat. Dan Petrus juga tahu status mereka. Dan juga kata-katanya sangat menghormati orang lain.
Dan B dan yang dijawab ada pertanyaan yang si A. Dengan sekarang harus diperiksa dengan suatu kebijakan. Dan langsung masuk dalam pertanyaan itu. Dan kalian pun tahu. Dan tua pemimpin dan juga dari sini yang berdiri di depan orang yang ini. Karena semua itu memberikan nama Yesus Kristus. Bisa memperkenalkan nama Yesus Kristus, tapi di depannya ada kasih nama lagi. Adalah orang Nazaret Yesus yang mati dari bangkit adalah Nazaret Yesus. Yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, yaitu Nazaret orang Yesus. Bagaimana untuk mengabarkan Injil dan kesaksian, bukannya hanya memberikan kesaksian diri sendiri dan memberitakan kebangkitan Kristus. Ini yang murid-muridnya dapatkan suatu nama, yaitu dalam seorang pelindung yang mengajar mereka. Kita tuh tahu gereja 611 atau gereja yang penuh dengan kesaksian. Dan banyak tuh saudara-saudara, setiap perbedaan dari kebaktian itu bangkit untuk memberi kesaksian. Di dalam suatu pernyataan masa ini kita tahu juga ada Yesus yang dibangkit. Waktu kita memberikan kesaksian tidak ada satu yang sangat ditekankan. Tapi dalam seperti orang tahu dan memahami, Yesus bisa memberikan suatu kehidupan saya. Karena kehidupannya sudah diperbalui, dia sudah menjadikan satu mujizat yang besar, atau mujizat yang besarnya itu apa? Dari mati dibangkitkan. Ya seperti Nabi nyatakan, kita melihat setiap yang dilakukan Yesus. Dan Yesus tuh tahu bagaimana firman itu dulu diberitakan, dan sekarang tuh bagaimana mereka mengalami. Dan seperti Musa juga menyalih di dalam Nabi Daud juga, dengan kitab Nabi Daud juga bagaimana tuh menyatakan. Dan tidak ada satu yang sangat rumit. Semua adalah dalam kendalian Allah Bapa. Jadi kita bisa memahami keinginan hati Allah, dan kejadian itu akan begini dinyatakan. Dan mesti kita tekankan, Yesus sudah bangkit. Jadi kebangkitan Yesus di kehidupannya ada di tengah-tengah kita bekerja menyembuhkan, mengusir setan, kehidupan diperbarui, perkainan diperbarui, dan juga pekerjaan kita diperbarui. Dan ini juga kita kembali lagi ke awal, dan Yesus bagaimana melakukannya. Di dalam firman ini menyatakan Tuhan Yesus bagaimana melakukan dengan kekuatan dan juga melalui Yesaya 61, Roh Tuhan Allah ada di dalam tubuhnya, maka bisa memakai kota ini untuk melakukannya. Jadi muridnya itu melayani Yesus dengan melakukannya. Mereka dengan kepercayaan tinggi mengikuti Yesus, maka mereka bisa melakukannya. Tapi kita ingat, tapi waktu Yesus melakukan satu pembaptisan dari Roh Kudus belum terjadi, dan bagaimana Tuhan membaptis dengan Roh Kudus, dan Yesus mati dari rendah dan naik sampai lebih tinggi. Jadi Yesus di dalam tempat yang paling tinggi itu
mengutus Roh Kudus turun, dan Roh Kudus mengurapi setiap orang yang berdoa, yaitu 120 orang dan 12 murid. Ya, ini ada pembaptisan Roh Kudus yang memberikan yang banyak orang yang menunggu Yesus, dan Yesus berkata kepada mereka, waktu sudah berlalu, aku akan kembali kepada kalian semua. Melalui Roh Kudus tinggal di antara murid-muridnya. Gereja ini mulai terjadi dengan terjadi. Gereja dengan mempunyai suatu kekuatan, dan saya mengulangi berkata, Roh Kudus adalah bukan satu kekuatan. Roh Kudus adalah pelindung dan berdiri di sampingmu dan mengajar kamu bagaimana engkau berbicara. Maka kita jangan tegang menghadapi semua permasalahan besar ini. Hati kita akan kecut. Tapi kita mesti tahu pelindung kita ada di samping kita, akan berbicara pada kita, akan mengajar kita bagaimana berbicara. Ya, Petrus berkata, ini ada batu yang kamu buang, yang dibuang itu tukang bangunnya itu menjadi batu penjuru. Yaitu penjuru tukang yang dibuang tukang bangunan, yaitu membangun satu bangunan Tuhan, rumah Tuhan, yaitu satu gereja. Sekelompok ini ada Tuhan ingin membentuk satu gereja. Menjadikan pondasi gereja itu inilah batu penjuru ini. Sebenarnya mereka ada sekelompok yang di Yerusalem itu yang pemimpinnya mereka dibuang. Tuhan memakai mereka menjadi satu gereja yang baru. Bangunan gereja yang lain sudah berlalu. Yesus Kristus ada bangunan gereja. Gereja adalah bangunan adalah tubuh Tuhan. Ayat 12 satu firman yang sangat penting. Kita baca bersama ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat disembelih. Ini nama ini tidak ada lagi kecuali Yesus Nazaret, orang Nazaret, Yesus Kristus. Yaitu setiap orang di kolong langit ini lari. Di firman ini tidak memberitahukan bagaimana Petrus menjawab dan keadaan dirinya bagaimana. Ayat 13. Dan waktu saat itu keberanian Petrus dan Yohanes itu mereka tuh melihat. Orang yang belum percaya dan juga yang menyerang mereka juga melihat. Itu pelindung yang memberikan keberanian kepada mereka. Dan itu Yesus Yohanes sebenarnya mereka tuh tidak bukanlah ya orang yang terpelajar. Apakah orang punya pelajar yang mempunyai satu keberanian besar? Jadi saat itu dalam suatu hakim itu merasa iya. Tapi sekelompok orang ini bukan ada satu nabi, bukannya ada pengajar. Tapi kenapa kata-kata mereka punya satu kata kekuatan dan juga ada kata-kata yang bisa menerobos? Kenapa mereka tuh sangat paham tentang Alkitab? Waktu Yesus bangkit ada 40 hari bersama dengan mereka. Setiap hari itu mengajar firman. Bagaimana dengan firmannya Musa berkata kepada muridnya dan memberitahukan mereka dan juga memberitakan dari Roh Kudus dan sebagai siapa itu Roh Mesias, sebagai orang yang sangat hamba yang tersakiti dan juga mazmurnya Daud, dan menunjuk bagaimana Yesus bisa begini.
Kira sebagai seorang murid untuk mengikuti Yesus selama 40 hari, apakah kakek akan ingat, apakah ingat pelajarannya selama 40 hari? Di dalam suatu dihakimi ya, dalam suatu sang tegang itu dan semua firman itu akan dikeluarkan. Bisa enggak? Kenapa mereka tuh bisa? Karena mereka ada pelindung. Karena ada pelindung membimbing mereka masuk kebenaran. Di dalam firman itu memberikan satu kebenaran. Firman-Nya Tuhan. Jadi firman-Nya Tuhan itu ditujukan kepada kehidupan Kristus Yesus, karena mereka itu pernah mengikuti Yesus. Tapi mereka tidak tahu tuh rahasia ke 40 hari. 40 hari itu mereka di training. Yesus bangkit. Yang paling penting itu untuk melakukan ini, mempersiapkan murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kira melihat Yesus Kristus bangkit, ya akan menanya pada mereka, dan di dalam kehidupan itu, di dalam kematian itu banyak mengalaminya. Semua ini bukannya satu hal yang penting, mereka sangat histeris. Tapi Yesus adalah satu pengajar Alkitab, membuka mereka supaya memahami firman Tuhan, memberikan Roh Kudus pada mereka. Soalnya Roh Kudus akan membimbing mereka masuk kebenaran. Terhadap kita itu sama. Kita tuh tidak mengalami bagaimana kita membaca berapa banyak firman. Setiap dari partai ya untuk mengajar mereka seperti Labi, dan Yesus Kristus juga memahami Kristus dengan melalui Roh Kudus, dan ini juga bangkit mengajar Alkitab karena semua ini karena dari Roh Kudus. Jadi tidak peduli bagaimana kehidupan dari pendidikan dari Petrus. Waktu itu ini yang membimbing saya. Waktu saya tuh mengikuti dari nubuat ya. Banyak ada dua saudara-saudara ini yang tidak kenal tuh ya, berkata sama saya tuh, dan mendingan kamu buang buku kamu. Yesus tahu kamu memikul buku ini sangat berat, ini lebih baik buang buku ini tuh. Sampai dulu saya tidak memahami, saya tuh sangat mempentingkan buku ini. Dan sekarang saya tuh sangat memahami. Jadi tidak peduli bagaimana dulu kehidupan kamu, pendidikan kamu ya, Roh Kudus akan terhadap kehidupan kamu akan terbuka. Dan juga setiap yang tidak kamu tahu kan akan dibuka. Hari ini saya sangat suka ya, bukannya karena hari ininya bulan November. Jasa saya di gereja Nasrani sudah melewati 10 tahun. Saya itu mulai dari kehidupan Roh Kudus ya, juga bagaimana pengajaran Roh Kudus lebih memahami dan lebih mengenal pelindung ini. Dan saya membawa mimpi saya itu melewati satu-satu bingkai-bingkai yang membimbing, membawa saya itu dalam kesulitan. Dan juga dulu saya terhadap mengenal Roh Kudus, juga mengharing saya bagaimana saya mengenal Roh Kudus. Dan pelindung ini membimbing saya membawa mengenal dalam kebenaran. Jadi waktu saat itu pemimpinnya mereka tidak ada jawabannya untuk membalas mereka.
Jadi waktu Yesus di dalam firman ini memberitahukan bagaimana reaksi mereka. Mereka adalah pelindung yang pertama yang utus suatu pelindung yang sang, yaitu dalam memberikan satu rapat yang istimewa. Dan bagaimana terhadap orang ini yang mereka lakukan satu mujizat itu sangat nyata, seluruh Yerusalem mereka tahu. Saya tuh berpikir waktu Yesus melakukan satu mujizat ini sangat jelas. Dan yang pernah berjalan dan melihat, yang berhenti melihat itu mereka juga melihat. Kan mereka tidak ingin menerima Yesus yang Tuhan kirim atau Mesias. Jadi jika sekelompok ini bangkit, maka tuh hasilnya lebih besar dari yang dulu. Jadi sekelompok pemimpin Yerusalem itu mengalami satu gelombang-gelombang yang lebih besar yang membuat mereka tidak bisa berkata. Dan mereka mengatur satu keputusan mesti menakuti mereka. Jangan memakai nama ini untuk berkata kepada orang lain, mengancam mereka, ya melarang mereka supaya mereka tuh jangan berkata lagi. Jadi tuh jangan biasanya menekankan pada mereka yang Yesus mati yang untuk bangkit mempunyai kekuatan ini, supaya muridnya jangan lagi berkata nama mereka, dan mereka tuh menyuruh mereka kembali tuh menyuruh mereka jangan berbicara dengan kata ini lagi. Ayat ke-19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan di dalam kata-katanya kita terus mesti menekan kata-kata ini. Jadi saya itu pernah mendengar bagaimana terhadap pemimpin ini berkata, menghadapi pemimpin gereja berkata dengan ini, berkata dengan kuat dan sangat tajam. Jadi pemimpin bagaimana menganalisa bukan karena kata-kata ini. Dan kata-kata orang yang membicara kata-kata ini dan benar dengan sifatnya ya. Bagaimana tuh Yohanes dan Petrus dibebaskan atau mereka dipenjara dan memenjarakan mereka karena mereka tuh serang mempunyai kesalahan dari pengadilannya, tidak menghormati pemimpin. Kalau saya berpikir dalam keadaan ini, apakah saya bisa merendahkan diri? Jadi itu sepertinya menghadapi dalam kehidupan kita dan merasa terus kita tuh ditekan dan kita tuh merasa orang yang seperti itu dan sepertinya ingin berkata dengan suara keras. Saya tuh merasa tuh mempunyai suatu kekuatan lebih tinggi. Jadi melakukan tuh masa itu jadi sangat rumit. Jadi terus setiap orang kita tuh mesti menghadapi ini kata-kata ini. Di akhir zaman ini bagaimana kita bicara keluar. Jadi kita tuh dalam pengajian kita mesti menghormati. Mungkin kata-kata mereka tuh sangat tidak baik, dan maka kita mesti itu dengan damai untuk mengikuti. Sebenarnya pengadilan dari Hong Kong itu mesti harus kita junjung tinggi. Di dalam hadapan hakim, seorang pemimpin ini tidak pernah lihat tuh suatu hakim tuh
mengebrak meja untuk mengomel mereka. Mereka tuh dengan adil, dengan tenang untuk menghadiri satu pengadilan. Dan kita juga mesti dengan tenang dan damai untuk berbicara. Jika untuk melihat satu keadaan ini, bagaimana berpikir, kita tuh mesti benar-benar memohon kepada Roh Kudus dan juga pelindung kita, mengajar kita bagaimana kita melakukannya. Jika kalian tuh bersedia tuh memohon kepada hakimmu, akan ada belas kasihan untuk mengurangi pengadilan. Dan keadaan ini sangatlah penting, kita mesti belajar. Dan ayat kedua-dua dan ayat 21 menyatakan mereka dilepas ya. Dan semua yang mereka kerjakan itu semuanya dikembalikan pada Tuhan. Menjadi satu orang Yerusalem, orang Yahudi, dan satu dibelenggu satu pertanyaan. Dia hanya percaya satu Tuhan yang Esa, yang menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus itu siapa? Dan mereka tuh tidak sulit untuk berpikir ya Tuhan tiga. Dan Yesus datang satu-satu hal yang terjadi. Apa sebagai perantara Tuhan, dan dia siapa? Kemudian diberikan pada Tuhan karena orang ini disembuhkan. Dan Yesus itu dari siapa? Dan saya itu tahu, dan saya itu hanya muridnya yang tahu, karena anak tunggal Allah Bapa, dan juga banyak mengajar tentang Roh Kudus. Waktu naik ke surga itu melalui Roh Kudus membaptis, dan di saat Petrus berkata dan dipenuhi Roh Kudus, di dalam akal saya itu tidak bisa memahami Tuhan Tritunggal itu. Dan mereka mulai mengikuti selama 3,5 tahun. Di dalam pengalaman mereka tuh mereka melihat. Dan seperti kita di sini sekelompok saudara-saudara sendiri. Jika untuk membahas Tuhan Tritunggal, kita tuh sangat hanya sedikit orang yang bisa membicarakan ini. Jadi seperti bagaimana kita berkhotbah, dan saya tuh merasa tidak ada berapa banyak orang bisa membahasnya dalam suatu kenyataan dari pengalaman hidup kita. Setiap orang tuh melihat apakah benarkah. Jadi kita melihat Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Kita tuh tahu kita membicarakan Allah Bapa, dan wakil kita mati di kayu salib Yesus. Dan kita tuh bisa tuh Kudus, anak Roh. Jadi itu kita begitu Yesus 2000 tahun, dan kita membahas Yesus, hati kita berapi-api. Kita tahu Roh Kudus tertinggal di hati kita. Dari semua itu kita bisa melihat. Dan saya terus lihat di 2 tema lagi. Ayat 24 sampai 31 dan membahas gereja dengan sepenuh hati berdoa. Kadang ada orang yang mendengar suara nyaring untuk berdoa. Kemudian sepenuh hati bersama berdoa dengan suara tinggi berkata kepada Tuhan. Dan memang itu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bukan ini adalah statusnya Yesus. Tahu kita tuh melihat tuh berkata dengannya Tuhan, apakah Tuhan pernah bersama untuk melakukan ini, karena dalam suatu pelajaran ini. Dan kita tahu berdoa kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi untuk berkata. Oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-hamba muda Bapa kami yang telah berfirman. Juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka berdoa. Dan mereka tahu Roh Kudus menjamah Daud. Ini ada Tritunggal yang ada di dalam doa ini,
Roh Kudus dengan perantara hamba Daud, Roh Kudus datang dan mereka tuh berkumpul untuk menentang petinggi yang dari Yerusalem, itu pemimpin yang dikirim, yang diutus dari Roma, yaitu yang itu suatu raja, dan mereka tuh berkumpul untuk menyerang Kristus yang tinggi, yang 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan kita melihat tuh doanya Petrus sangatlah istimewa. Ya, kepahitan itu sampai pada Yesus, tapi untuk menentukan semua kuasa yang kehendak-Mu. Dan kita melihat kasih dan Filipi, dan Yesus menurut Petrus saya ada siapa, dan memberikan satu jawaban, engkau adalah Kristus, ada anak Allah. Di saat status ini jelas dan dinyatakan, dan Yesus mengatakan Mesias akan mengalami penderitaan. Dan waktu itu Petrus tidak bisa menerimanya. Dan mereka tuh mencegah Yesus, kamu jangan ke Yerusalem, kamu masih ingat kejadian ini. Dan Yesus kan berkata, setan, kamu pergi. Dan sini Petrus berdoa, itu permulaan dari kuasa-Mu akan ditentukan kehendak-Mu. Bisa mereka menghakimi yang dalam ketakutan, dan semua ini sama juga terjadi. Mereka juga ditakuti, tapi sekarang keberanian mereka sangat besar. Dan bagaimana memberikan kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu, untuk menyembuhkan satu penyakit, untuk memberikan satu mujizat tanda-tanda nama Yesus di keluarga. Bagaimana mereka berdoa, bagaimana membicarakan terhadap terjemahan dari Roh Kudus. Petrus itu memahami keadaan ini. Di hamba ini di hadapan itu berani membawa sesuatu, memberikan kami keberanian untuk menyatakan firman-Mu dan memberikan kekuatan untuk menyembuhkan. Karena nama Yesus namanya di jarang keluar, dan Petrus dalam batu ini terbuka dan memahami keinginan hati Yesus. Ayat 30 sampai ayat 37, ayat 3 yang terakhir ini, mereka dengan sepenuh berkumpul dengan sepenuh hati, dengan semua harta miliknya tuh mereka juga tidak ada satupun untuk ditinggalkan untuk mereka. Mereka tuh bersama-sama untuk berpakai bersama dengan sepenuh hati, ya. Rasul-rasul mereka tuh dengan kekuatan tinggi untuk menyaksikan kebangkitan Yesus, memberitakan kebangkitan Yesus, dan semua itu dengan berkatnya Tuhan, dan atau membebas satu orang yang bernama Baraba. Setelah mengikuti Yesus selama 3,5 tahun yang sudah mereka diutus, salah satu itu orang Lewi dari Siprus, namanya Yusuf, dan muridnya memanggil dia Baraba, dan mereka tuh menjadi Baraba ada 1-2 kata dibentuk. Pak itu tubuh adalah anak. Anaknya siapa? Ada Nabas, ya, dari Siprus, ya, anak dari penghibur. Yaitu dari satu Roh Kudus, ya, yang membahas, yaitu membentuk dan memperbaharui seorang yang penghibur, seorang anak Dewi, anak Roh Kudus. Kenapa di sini memperkenalkan dia? Dan mereka tuh akan menyatakan
Petrus sebagai gereja pemimpin. Dan kita menjadi satu pengkhayatan yang terakhir. Gereja menghadapi satu hal yang sangat sulit, diserang oleh pengadilannya. Dan mereka tuh diancam jangan memberitakan kata Yesus. Dan saat mereka ditekan, tapi keberanian hati mereka tambah besar. Walaupun di hadapan pengadilan, di dalam gereja, mereka tuh diberikan satu semangat. Dan gereja mempunyai satu kekuatan karena Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Jadi sini bisa membandingkan gereja yang ada Roh Kudus sama gereja yang tidak ada Roh Kudus. Bagaimana gereja yang mempunyai suatu kekuatan, yang mempunyai kekuatan, keberanian, dan selalu memberikan kesaksian kepada Kristus, dan juga itu boleh dipakai untuk bersama. Jadi tidak ada orang tuh mempunyai satu keinginan. Itu semua tuh melalui dengan keadaan Roh Kudus, dan kita memohon Tuhan memberi kita jalan jauh begini dalam pergaulan yang baru, lebih dalam lagi mengalami dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kami mengundangmu. Roh Kudus di saat ini memperbaharui kehidupan kami. Saya tuh mengundang saudara-saudara kita bersama bangkit ini. Kita mengundang Tuhan, kami mengundangmu. Kebenaran Roh Kudus perbaharui kami, pikiran hati kami. Kebenaran Roh Kudus kami kita buka mulut. Ya Roh Kudus, kami mengharapkanmu. Sebagai gereja kami mengharapkanmu. Lebih banyak urapi kami. Lebih banyak berkarya di dalam kami. Mohon kepada Roh Kudus, mohon Roh Kudus bersama dengan kita.
Terus hari sini kita angkat tangan kita, kita mengundang Roh Kudus. Saudara-saudara kita semua, kita pejamkan mata kita, kita memohon pada Roh Kudus supaya Roh Kudus hadir dalam hati kita, juga hadir dalam gereja kita. Kita bersama murid kita memohon kepada Tuhan, kita memohon kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kami berterima kasih. Pelindung kami mengundang-Mu. Engkau yang Allah Bapa yang mengutus sebagai pelindung kebenaran kami, sebagai pemberikan suatu hikmat, ya sebagai pemberitakan kata. Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu lebih banyak lagi hadir dalam kehidupan kami, bukannya hanya dalam otak kami mengenal sebagai pelindung kami. Roh Kudus, Engkau hadir di samping kami dan berbicara pada kami. Roh Kudus, kami mengundang Kamu lebih banyak lagi hadir, memberikan satu kekuatan, dalam kekuatan Engkau berikan satu hikmat kepada kami. Saudara-saudari kita, angkat tangan kita berkata kepada Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu, Engkau ada pelindung kami. Akan lebih bagi di dalam samping kami, itu berbicara dengan kami, melindungi kami, memberikan kami hikmat dan firman Tuhan, kebenaran Engkau berikan pada kami. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Mohon Roh Kudus lebih banyak lagi hadir di dalam hati kami. Ada satu kebenaran, ada Roh Kudus, Engkau membantu kami. Engkau adalah pelindung kami. Tuhan, kami memuji-Mu.
Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu. Juga Roh Kudus yang saya kasihi, Engkau hadir di samping kami. Engkau diutus di tengah kami. Dia satu pembela, memberi kami hikmat, memberi kekuatan pada kami. Orang lain mengancam kami, memang Tuhan mempelihat, menyuruh hamba-Mu berani memberitakan firman-Mu, mengeluarkan tangan-Mu untuk menyembuhkan penyakit. Tuhan, kami menyerahkan ketakutan kami kepadamu. Engkau hilangkan semua ketakutan kami. Roh Kudus, Engkau datang supaya kami dengan berapi mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Beri kami kekuatan, keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, Engkau hilangkan semua ketakutan kami. Dan bagaimana orang mengancam kami, bagaimana keadaan sangat tidak baik, Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami keberanian. Saudara-saudara semua bukan memohon kepada Tuhan supaya dalam ketakutan dalam kita itu semua dihilangkan. Di dalam hati kami yang banyak ketakutan ini, Tuhan akan memberikan dari kerajaan, berikan pada kita. Engkau hilangkan semua dalam ketakutan kami. Semua ketakutan ancaman kita mesti dihilangkan. Kita berani memberitakan firman-Mu. Tuhan, Engkau ambil semua ketakutan kami terhadap orang. Engkau juga ambil semua terhadap situasi yang kami khawatirkan. Tuhan, beritahu kami kuat dan berani. Engkau semua Roh Kudus, Engkau urapi kami. Kita tidak usah membela dengan diri kita sendiri. Pelindung Engkau berikan kami hikmat supaya kami berani berkata. Supaya berani berkata, Tuhan, kami hati kita mesti berapi-api. Roh Kudus, Engkau berikan hati yang berapi-api, Engkau berikan pada kami. Kalau kita angkat tangan kita memohon kepada Tuhan, kita mendapatkan satu pengharapan dari kerajaan. Kami lebih banyak lagi untuk suatu keinginan dari langit. Tuhan, kami mempunyai satu keberanian yang besar. Yesus, hati yang berapi-api mengasihi-Mu, keberanian yang besar mengasihi-Mu. Engkau berikan satu dari langit, Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami dengan berani bermohon padamu, Engkau sembuhkan kami, Engkau sembuhkan kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi kesembuhan itu Engkau hadir dalam Furi dan melalui online sampai ke setiap tempat. Roh Kudus, Engkau penyembuhan, Engkau hadir urapi kami. Sesuatu yang menjadi penyakit dan suatu kekhawatiran dalam keluarga kami, semua ini dalam sakit ini Engkau serahkan pada Yesus. Saudara-saudara, Engkau putramu, Engkau beritahukan kepada Tuhan. Engkau menyembuhkan hati yang hancur. Engkau semua belenggu akan menyembuhkanmu. Tuhan akan menyembuhkan saudara penyakit. Saudara-saudara dalam keadaan sulit ini, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada pengharapan. Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan semua penyakit depresi. Dan juga dalam perekonomian, dalam reaksi yang depresi yang tidak baik, saya dalam Tuhan Yesus semuanya dikeluar. Dan Engkau menjadi satu yang banyak saudara-saudara yang dalam depresi ini,
engkau taruh tangannya dalam dada, engkau berani bicara pada Tuhan. Yesus, dengan kesembuhan ini di saat ini engkau sampai di dalam hati mereka. Semua penyakit depresi itu mesti keluar dalam hati mereka yang engkau keluar. Tuhan, engkau sembuhkan mereka. Semua penyakit kanker dalam saluran jantung yang tidak baik, semua sakit penyakitmu, kesembuhan Tuhan yang besar saat ini hadir dalam dirimu. Kita mohon dalam kudus di dalam tengah-tengah Tuhan, kesembuhan Tuhan engkau hadir di tengah-tengah kami. Yesus, kami membutuhkan kesembuhanmu. Yesus, engkau sembuhkan adik saya Fendi, engkau sembuhkan adik saya Fendi, engkau sembuhkan dia Yesus, engkau sembuhkan dia di dalam keadaan ini. Waktu sudah penuh, waktu sudah penuh. Kuasa depresi itu mesti keluar, mesti mundur, mesti keluar, mesti meninggalkan. Tuhan, dengan hati berapi di hadir dan tengah-tengah kami percaya dengan kesembuhan ini. Kami percaya dengan keselamatanmu. Tuhan, kesembuhan darimu turun dari langit. Dan semua itu ada keselamatan. Semua dalam keadaan kehidupan di dunia ini mengadakan namamu akan terselamatkan. Tuhan, kami berterima kasih karena namamu yang bisa mencari kehidupan. Namamu melewati semuanya, melewati semua penyakit. Di dalam bawah namamu semua akan pergi dari tubuh. Dan kita punya satu penyakit. Kita hari ini berdoa kepada Tinian di dalam ICU. Di dalam penyakit itu dalam berperang ya, kita dalam kemasan kita berdoa itu bulanan, kita melihat tuh matanya sudah mulai bergerak. Kita berdoa kepada Tuhan kesembuhan yang hadir di dalam dirinya juga. Kita juga bersama berdoa, kita memohon kesembuhan dari Tuhan itu sampai di dalam dirinya. Tuhan Yesus, kami terima kasih mendengar doa kami. Salah satu ketua leader dan angkat tangan ini sebagai berdoa pada Tinian. Kami itu satu mujizat. Kami itu satu pengharapan. Tuhan Yesus, kami memohon padamu. Kami melihat tuh Tinian itu selalu disembuhkan. Dan kami itu sama juga dalam nama Yesus orang Nazaret itu, Tinian bangkit. Kehidupannya bangkit. Sesuatu kehidupan semuanya normal, jantungnya normal. Kami deklarasi namamu menjadi kekuatan karena Engkau yang menyembuhkan. Kami berdeklarasi Tinian langsung mesti normal kembali. Yesus, kami memujimu.
Haleluya. Saudara-saudara semua, kita semua angkat tangan kita sebagai untuk doa untuk seluruh gereja di Hong Kong. Jika gereja dengan sepenuh hati berdoa, Tuhan akan melakukan satu pekerjaan. Kita berdeklarasi setiap gereja tuh kembali ada Roh Kudus. Kita bersama berdoa. Betul, semua gereja yang kamu kenal, kita berdoa. Roh Kudus akan lebih besar lagi bekerja di dalam gereja kita. Ini adalah keinginan hati kita. Roh Kudus penglindung, kami berterima kasih. Kamu akan penuh dengan gereja kami. Kamu memenuhi dalam setiap gereja yang mengundangmu. Engkau ambil semua kesulitan. Kita berdeklarasi sebagai Pastor Hokit memahami sekarang memeluk Roh Kudus, dan setiap pastor juga seperti Pastor Hokit. Roh Kudus, kami mengundangmu. Seluruh gereja Hong Kong mengundangmu. Karena bisa menyaksikan kesaksianmu. Kami tidak ada kekurangan. Setiap orang cuma mesti lihat Yesus yang dibangkit. Dan semua juga dalam darimu, Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kita bersama angkat tangan penerima berkat. Roh Kudus, kami berterima kasih. Dan nama Tuhan Yesus, berkati setiap saudara-saudari semua. Engkau mengalami Roh Kudus. Engkau berani berkata firman Tuhan. Engkau menjamah setiap orang sakit, penyakit itu sembuhkan. Roh Kudus menjamahmu. Roh Kudus lebih besar dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatimu. Ada bantuan dari Roh Kudus, ada hikmah, ada kepintaran, ada pintar untuk berkata. Engkau adalah kesaksian Tuhan bangkit. Engkau sampai di mana tuh membawa tuh bersama Tuhan. Setiap hari Roh Kudus mengurapimu. Semua kata-kata yang firman yang engkau rindukan, sesama Tuhan ada hubungan erat. Dan Allah Bapa setiap hari itu melindungimu, memberikan semua yang kamu butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kalian. Amin. Terima kasih Tuhan.